Pengertian konsep ruang lingkup geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ismi Siti Nur Zahra dengan NIM 2004-315 dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas 1B. Materi pertama membahas tentang pengertian geologi. Apa itu geologi? Secara etimologis, geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo artinya bumi dan logos artinya ilmu. Jadi, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi. Secara umum, geologi adalah ilmu yang mempelajari planet bumi, termasuk komposisi, keterbentukan, dan sejarahnya. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup geologi. Yang pertama ada litosfer. Terdapat dua tipe litosfer, yaitu yang pertama litosfer samudra dan yang kedua litosfer benua. Litosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra, sedangkan litosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua. Yang kedua ada biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3, miliar tahun dari 4, miliar tahun usia bumi. Ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Selaput atau lapisan udara ini sepintas nampaknya tidak mempunyai peranan yang berarti terhadap lingkungan geologi. Fungsi dari atmosfera adalah: yang pertama, merupakan media perantara untuk memindahkan air dari lautan melalui proses penguapan ke daratan yang kemudian jatuh kembali sebagai hujan dan salju. Yang kedua, merupakan salah satu gaya utama dalam proses pelapukan. Dan yang ketiga, bertindak sebagai pengatur hasanah, kehidupan, dan suhu di atas permukaan bumi. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi, menempati ruang mulai dari bagian atas atmosfer hingga menembus ke kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi. Terdiri dari samudra, gletser, sungai dan danau, uap air dalam atmosfer, dan air tanah. Materi ketiga membahas tentang konsep dasar geologi. Yang pertama, ada konsep waktu geologi. Waktu geologis penting untuk memahami evolusi bumi dan biotanya. Waktu adalah salah satu aspek utama yang membedakan geologi dengan ilmu-ilmu lain kecuali astronomi. Kebanyakan orang mengalami kesulitan memahami waktu geologis karena mereka cenderung berpikir tentang waktu dari sudut pandang manusia, yaitu detik, jam, hari, dan tahun. Dalam mempelajari bumi, harus digunakan suatu jenis penanggalan yang dikenal dengan skala waktu geologi. Terdapat dua skala waktu geologi yang dipakai untuk mengukur dan menentukan umur dan kejadian-kejadian di bumi, yaitu skala waktu relatif dan skala waktu absolut. Skala waktu relatif yaitu skala yang didasarkan pada urutan perlapisan batuan dan evolusi kehidupan organisme masa lalu.
Selanjutnya, skala waktu absolut, yaitu skala yang didasarkan pada pelarikan radioaktif pada unsur kimia dalam batuan. Konsep yang kedua, yaitu konsep hukum dalam geologi. Terdapat beberapa konsep hukum geologi, antara lain susunan, aturan, dan hubungan antar batuan dalam ruang dan waktu. Salah satu landasan geologi adalah prinsip uniformitarianisme yang didasarkan pada premis bahwa proses saat ini telah beroperasi sepanjang waktu geologis. Arti dari uniformitarianisme adalah prinsip kuat yang memungkinkan kita untuk menggunakan proses saat ini sebagai dasar untuk menafsirkan masa lalu dan untuk memprediksi peristiwa masa depan yang potensial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.